Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua Pengurus Jawa Timur Ikatan Notaris Indonesia dan Pengurus Jawa Timur Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ibu Dr. Isy Karimah Syakir, SHMH beserta jajarannya. Yang kami hormati narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Insinyur Abdul Muiz MM dari Kanwil DJP Jawa Timur 1, Bapak Chandra Hadi dan Bapak Arif Anwar Yusuf dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 2, Bapak Acop Ahmadi SE dari Kanwil DCP Jawa Timur 3. Dan selaku moderator yang kami hormati Ibu Dr. Zainah SH yang akan memoderatori acara kita pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar ngabuburit, kami mengucapkan selamat bergabung di acara ini melalui Zoom meeting. Untuk pertama kalinya marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas berkah dan karunia-Nya di siang hari ini, Kamis tanggal 4 April 2024, dalam suasana menjalankan ibadah saum di bulan suci Ramadan ini, kita semua dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat dalam acara webinar sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2024 yang diadakan oleh Pengurus Wilayah Jawa Timur, Ikatan Notaris Indonesia dan Pengurus Wilayah Jawa Timur, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Baiklah, Bapak Ibu yang kami muliakan, sebagai pembukaan acara ini akan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan menyanyikan himne INI dan IPPAT yang akan dibantu oleh host acara ini dengan Mas Tommy. Dipersilakan Mas Tommy.
Terima kasih. Acara selanjutnya adalah pemberian kata sambutan dan laporan pelaksanaan yang disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksana oleh Bapak Dr. Tosin SH MKN. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Ningrum. Selamat siang semuanya. Yang kami hormati Ketua Pengurus Wilayah Jawa Timur ini dan IPAD, Dr. Isi Karima Sakir, kemudian tim dan dari DJP Jatim 1, 2, dan 3, semua panitia, semua anggota notaris dan PPAT di Jawa Timur, dan yang bergabung dalam acara ini. Pertama-tama, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, kita bisa berkumpul secara online untuk sosialisasi PMK nomor 7 tahun 2024 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2024. Sebagai informasi, sampai saat ini yang telah bergabung dalam acara ini sebanyak 109 orang. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah bersedia yang akan menyampaikan materi hari ini kepada kita semua. Kegiatan ini dapat terselenggara berkat bantuan dari berbagai pihak, pengurus ini dan IPAD Jawa Timur. Juga penghargaan yang tinggi-tingginya kami ucapkan ke seluruh panitia yang telah bekerja keras demi suksesnya kegiatan ini. Apabila dalam kegiatan ini terdapat kekurangan, kami selaku panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga sosialisasi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tosin atas sambutannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ketua Penwil Jawa Timur Ikatan Notaris Indonesia dan Pengurus Wilayah Jawa Timur IPPAT, Ibu Dr. Isi Karima Sakir, SH.MH, untuk memberikan kata sambutannya kepada Ibu Isi. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu MC, Mbak Ningrum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu para penyuluh dari DJP Jatim 1, 2, dan 3, ada Bapak Muiz, Bapak Acok, Ibu Yayu, Bapak Chandra, dan Bapak Arif. Terima kasih sudah sering kami merepoti. Dan yang terhormat Pengurus Wilayah Jawa Timur Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Notu Tanah. Yang terhormat Bapak Ibu DKW, MKW, Penwil Jatim ini maupun IPAD. Yang terhormat Bapak Ibu MPD, MP2D, MP2W, DKD, MKD, Penwil Jatim ini maupun IPAD Jawa Timur. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Dewan Advokasi. Yang terhormat Bapak Ibu Ketua Pengda, INI dan IPAD se-Jawa Timur. Yang terhormat, saya tadi melihat ada dari MKN Ubaya maupun MKN Narotama, Bapak Habib Aziz. Yang terhormat rekan-rekan notaris PPAT dan dari Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah kita telah diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat bersilaturahim, nikmat usia, nikmat umur, nikmat memilih jabatan sebagai notaris dan PPAT, dan nikmat-nikmat lain yang Allah SWT telah berikan kepada kita. Salam dan salawat tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, dengan harapan semoga di akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati,
saya mengucapkan terima kasih kepada DJP Jatim 1, 2, dan 3 yang tidak bosan-bosannya selalu kami Penwil Jatim ini dan IPAT merepotkan untuk minta diberikan sosialisasi maupun info-info tentang perpajakan. Dan tentunya disambut baik dengan DJP Jatim 1, 2, dan 3 sampai dengan akhir akan liburan Ramadan ini pun masih sempat memberikan waktunya kepada kami. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu dari DJP Jatim 1 dan 2 serta 3. Juga ucapan terima kasih kepada Ketua Panpel Bapak Dr. Tosin dan segenap Panpel yang gercep hanya dalam beberapa hari sudah menyiapkan semuanya dengan baik. Dan ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan notaris PPAT maupun di luar notaris PPAT yang sudah join di acara ngabuburit siang hari ini yang diselenggarakan oleh Penwil Jatim ini dan IPAT. Dan juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan adanya PMK nomor 7 tahun 2024 tentang pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2024. Sekiranya kami notaris PPAT perlu mendapatkan informasi ataupun sosialisasi atas PMK tersebut. Yang kalau saya baca ada diskon BPN ya, DTP untuk transaksi harga 5 miliar kalau salah ya. Mungkin itu sebaiknya nanti lebih jelas dan detailnya kita bersama-sama marilah mendengarkan sosialisasi dari DJP Jatim 1, 2, dan 3 atas PMK nomor 7 tahun 2024. Semoga semuanya ini akan membawa wawasan kita, akan membawa manfaat untuk kita dalam menjalankan tugas dan jabatan sebagai notaris maupun PPAT. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada DJP Jatim 1, 2, dan 3. Demikian dari saya dan saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, agar acara ini berjalan dengan baik, lancar, dan berfaedah untuk kita semua, maka marilah kita terlebih dahulu menundukkan kepala dan memanjatkan doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Adapun pembacaan doa ini akan dipimpin oleh Bapak Misbahul Munir. Dipersilakan Pak Misbahul Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum kita lanjutkan acara sosialisasi mengenai PMK nomor 7 tahun 2024 pada siang hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar supaya acara yang kita ikuti pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan barokah manfaat, terutama manfaat keilmuan untuk kita semuanya. Dan yang bagi yang beragama Islam, izinkanlah saya untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma ila sultan awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hajatina wa hajatikum. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعدم سلطانك Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu sehingga pada siang hari ini kami dapat berkumpul pada via Zoom meeting untuk sosialisasi PMK nomor 7 tahun 2024. Tiada dambaan dan harapan kami, melainkan mengharap barokah dan ridha-Mu selalu menyertai kami. Ya Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, jadikanlah kami semua orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, dan jauhkanlah kami dari sifat kufur akan nikmat-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, serta lindungan-Mu, sehingga kami dapat menjalankan tugas dan amanah kami dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para saudara-saudari kami, dan dosa para pemimpin-pemimpin kami. Kabulkanlah doa dan pinta kami ini ya Allah. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكرمنا بالفهم وارزقنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Misbahul Munir. Sebelum memasuki sesi materi, kita akan mengambil foto terlebih dahulu sebagai dokumentasi. Mohon bantuannya Dek Tommy untuk tag foto di masing-masing slide ya. Ini slide pertama dulu kita ambil dalam hitungan ketiga. Open kamera semua ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Mohon open kamera semua. Kita akan membuat dokumentasi. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Slide terakhir. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah saatnya kita memasuki agenda utama, yaitu pemaparan materi selama 1 jam ke depan yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 30 menit oleh narasumber kita yang telah bergabung di sini, yaitu Bapak Insinyur Abdul Muiz MM, dalam hal ini selaku penyuluh pajak ahli madya, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1, Bapak Chandra Hadi dan Bapak Arif Anwar Yusuf dari Kanwil DCP Jawa Timur 2, Bapak Acop Ahmadi SE, dalam hal ini selaku penyuluh pajak ahli madya Kanwil DCP Jawa Timur 3, dan akan dipandu oleh Ibu Moderator kita, Dr. Jainah SHMKN. Kepada Ibu Moderator dan Bapak-Bapak narasumber, kami persilahkan. Terima kasih MC.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan Syahrul Mubarak untuk teman-teman yang beragama Islam dan salam sehat, sejahtera untuk rekan-rekan yang beragama lain. Alhamdulillah atas nikmat sehat dan kesempatan yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara webinar yang merupakan program ngabuburit yang diselenggarakan oleh Pengurus Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Jawa Timur bersama Kantor Wilayah Jawa Timur Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang ditanggung oleh pemerintah untuk tahun anggaran 2024. Sebuah peraturan tentunya memiliki tujuan dan dasar ditetapkan keberlakuannya. Salah satunya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Maka agar kita semua dapat memahami isi peraturan tersebut dan tepat sesuai dengan tujuan pembentukannya, maka akan kita dengarkan bersama paparan yang akan disampaikan oleh para ahli dari Kantor Wilayah Jawa Timur, DJP Jawa Timur 1, 2, dan 3, selama 1 jam. Karena waktu yang disediakan untuk kita adalah 1 jam, maka kita akan mendengarkan paparan dari masing-masing narasumber selama kurang lebih 20 menit. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan dari Wakil Kantor Wilayah DJP Jatim 1 yang terhormat, Bapak Insinyur Abdul Muiz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Jana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Isi Karimah Zakir sebagai Ketua Pengurus Wilayah Jawa Timur, Ikatan Notaris Indonesia, dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Jawa Timur. Kemudian yang kami hormati para narasumber dari Kanwil DJP Jawa Timur 2, Jawa Timur 3 di Malang. Kemudian yang kami hormati peserta Zoom meeting ngabuburit. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Dalam waktu bulan puasa ini, kami juga ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga bagi yang menjalaninya, semoga amal ibadah Bapak Ibu semua diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin bisa lanjut ke materi ya Bapak Ibu semua, mengingat waktu yang ada. Nanti kami sampaikan mengenai PMK 07 tahun 2024. Ini aturan ini baru ya, baru tahun ini diterbitkan atas mengenai PPN atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun. Ini dikeluarkan karena disesuaikan dengan anggaran tahun 2024. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu yang hadir di sini sudah memahami karena PMK ini sebetulnya sudah berkaca dari PMK sebelumnya. Kita juga pernah menerbitkan PMK ini dan juga sudah kita laksanakan di tahun 2022, terakhir di akhir 2023. Dan sekarang sesuai dengan tahun anggaran 2024, ini kita terbitkan lagi PMK 07 tahun 2024. Dengan latar belakang yang intinya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan dalam hal ini memang
peran pajak sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk menjaga stabilitas maupun untuk menjaga reguleran. Ini mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak, juga untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Ya, ini perlu adanya untuk menstimulasi daya beli masyarakat, utamanya di sektor perumahan. Hal ini mungkin dilihat oleh pemerintah bahwa sektor perumahan ini mungkin yang perlu ditingkatkan daya beli masyarakatnya. Karena mungkin Bapak Ibu perlu tahu dalam kondisi ekonomi yang saat ini untuk sektor perumahan mungkin dirasa perlu untuk ditingkatkan kembali. Karena di sana juga sektor tenaga kerja banyak terlibat di situ. Nah, ini akan diwujudkan dengan dukungan pemerintah berupa kebijakan insentif fiskal di sektor perumahan yang diberikan tahun 2023. Ini merupakan kelanjutan ya Bapak Ibu semua dengan PMK 120 tahun 2023 yang sesuai dengan anggaran tahun 2003 kemarin. Dipandang perlu untuk dilanjutkan di tahun 2024 ini. Itu latar belakangnya. Sedangkan untuk pokok pengaturan ini dapat kami sampaikan bahwa PPN ini ditanggung pemerintah atas penyerahan satu rumah tapak. Nah, rumah tapak ini rumah yang mungkin ada tanahnya ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu, yang menapak di tanah dan juga mengenai satuan rumah susun. Jadi rumah tapak dan satuan rumah susun. Tidak hanya itu, termasuk di dalamnya ada ruko, rumah toko ya, rumah kantor juga ada ditanggung PPN-nya atas penyerahannya. Tapi yang jelas semua hanya berfungsi sebagai tempat hunian. Kita huni di sana, dihuni oleh manusia yang ada di sana. Jadi seperti kalau kita beli tanah aja atau beli dalam kaplingan ya, atau beli penyerahan gudang, kantor yang tidak dihuni, itu mungkin tidak termasuk diatur di PPN di PMK nomor 7 tahun 2024 ini. Sedangkan penyerahannya ini terjadi pada saat mungkin ini Bapak Ibu dari sisi kerja Bapak Ibu semua ya, terjadi saat ditandatangannya akta jual beli yang sering Bapak Ibu buat, yang dibuat oleh PPAT. Kemudian atau ditandatangannya perjanjian pengikatan jual beli lunas di hadapan notaris. Nah, itu penyerahan yang terjadi saat ditandatangani akta jual beli dan saat perjanjian pengikatan jual beli lunas ditandatangani di hadapan PPAT, di hadapan notaris. Itu penyerahannya. Tetapi penyerahan haknya secara nyata dari developer ke yang beli atau konsumennya itu harus dibuktikan dengan berita acara serah terima atau kita sebut BAST singkatannya sejak 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. Ini mengenai penyerahan haknya secara nyata dengan BAST dalam waktu 1 Januari sampai 31 Desember 2024. Itu baru diakui sebagai yang diatur dalam pokok pengaturan PMK ini. Nah, itu nanti akan diberikan PPN ditanggung pemerintahnya yang terutang masa pajak. Masa pajaknya ini otomatis di bulan Januari 2024 sampai Desember 2024 saja. Jadi dalam masa 1 tahun, Januari sampai Desember 2024. Mengenai BAST itu sendiri, ini memuat informasi minimal sesuai ketentuan dan wajib didaftarkan di Sikumbang akhir bulan berikutnya. Sikumbang ini Bapak Ibu semua yang hadir, ini merupakan aplikasi
yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Itu ada Sikumbang di sana. Jadi perlu didaftarkan terlebih dahulu di Sikumbang tersebut. Dan di Sikumbang itu juga itu nanti ada diberi nomor identitas rumah. Identitas rumah yang mau dijual atau persediaan yang akan dijual, kemudian apalagi yaitu cadangan yang mau dijual yang nanti akan dipasarkan, yang setidaknya nanti mau ikut dalam PMK 7 ini. Ya, begitu Bapak Ibu semua. Informasi Sikumbang ini memang seperti disampaikan Kementerian saat awal dulu, itu ada sekumpulan atau asosiasi yang mendaftarkan anggota-anggotanya melalui Kemen PUPR. Sepertinya seperti itu. Jadi perlu koordinasi juga antar developer, antar asosiasi untuk mendaftarkan mereka semua anggota untuk ikut terlibat paling tidak dalam pengaturan PMK yang ada yang baru ini. Oke, baik, kami lanjutkan. Sekarang mengenai kriteria objek pajak. Jadi mengenai PMK 07 ini pengaturannya kalau saya lihat ini banyak melibatkan instansi lain, banyak melibatkan dalam hal ini Bapak Ibu semua, PPAT, notaris, juga kami semua di kantor pajak, juga para developer, juga para konsumen. Jadi itu harus terlibat semua supaya dapat PPN yang ditanggung oleh pemerintah. Kriteria objek pajak dalam hal ini merupakan untuk rumah tapak dan satuan rumah susun yang atas penyerahannya diberikan insentif ya berupa PPN DTP. PPN ditanggung pemerintah. Yang besarnya tentunya Bapak Ibu sudah tahu bahwa PPN saat ini besarnya adalah 11%. Ya. Syaratnya di kriteria objek pajak ini adalah memiliki kode identitas rumah. Jadi kode identitas ini sudah saya sampaikan bahwa ini ada di aplikasi Sikumbang. Jadi perlu setiap rumah yang mau dipasarkan atau developer kembangkan itu mempunyai kode identitas rumah. Nah, ini mungkin ada salah satu syarat agar nantinya rumah tersebut PPN-nya ditanggung. Jadi data yang ada di Kemen PUPR juga ada yang nanti Bapak Ibu sebagai developer ya untuk melaporkan ke kita dalam bentuk SPT masa PPN itu sudah klop di sana. Faktur pajaknya sudah klop. Kode identitasnya sekian, pokoknya 10 di PUPR juga 10 ya. Dan selanjutnya kriteria adalah harga jual maksimal. Ada di situ yaitu 5 miliar ya. Kalau harga jual lebih 5,5 miliar, 6 miliar, 10 miliar tentunya nggak masuk di kriteria objek pajak ini. Dan tentunya rumah tersebut akan dikenakan secara normal aja PPN-nya, 11% di sana atas penyerahannya. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah diserahkan, ini ada jangka waktunya, secara fisik diserahkan paling lambat 31 Desember 2024. Ya, paling lambat. Bisa sebelumnya, bisa, tapi yang jelas paling lambat di 31 Desember. Tak kalah pentingnya, rumah yang diserahkan adalah rumah baru. Rumah baru ini kondisinya siap huni yang pertama kali diserahkan oleh PKP penjual yang membangun. Jadi kalau rumah bekas, rumah bekas atau pernah dihuni, kemudian diserahkan kembali, dibangun lagi, direhab lagi, kemudian diserahkan, itu bukan termasuk dalam kriteria objek pajak di PMK 7 ini. Dan diberikan maksimal 1 unit rumah tapak atau 1 satuan rumah susun ini atas nama 1 orang pribadi. Ya,
Kalau dia satu orang pribadi ini punya lagi rumah tapak yang lain atas nama orang pribadi tersebut, tentunya nggak masuk di kriteria objek pajak. Dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun. Kalau itu dijual kembali, otomatis PPN-nya yang ditanggung DTP tadi akan ditagih. Ya, sejak ini 1 tahun sejak penyerahan. Itu mengenai objek pajak. Selanjutnya mengenai subjek pajaknya. Subjek pajaknya ini adalah tentunya orang pribadi ya. Kalau dia BNI, ini sudah memiliki NPWP atau NIK. Kan kalau WNA ini kan sudah ada aturan sendiri ya undang-undangnya, apakah dia bisa mengenai kepemilikan rumah tapak ini mungkin sudah ada undang-undangnya. Sedangkan batasan orang pribadi yang saya tadi sebut, 1 orang pribadi untuk 1 unit rumah. Tadi sudah saya sampaikan bahwa PMK ini pengaturan PPN DTP atas rumah ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2022 ya. Jadi ada pengaturan lagi di PMK yang baru ini. Kalau PPN DTP sebelum PMK ini PMK 120 tahun 2023 ini di akhir tahun 2023 di November dan Desember. Apakah dia dapat memanfaatkan ke PPN DTP tahun 2024 ini? Ini dijawab adalah ya. Jadi kalau sebelum PMK 120 tahun 2023 dia telah memanfaatkan PPN DTP, bisa untuk memanfaatkan kembali di tahun anggaran 2024 ini. Kemudian apakah PPN DTP berdasarkan PMK 120 tahun 2023 ini juga bisa memperoleh di 2024? Dijawab juga iya. Tapi ada syaratnya, atas PPN yang terutang atas sisa pembayaran tahun 2024 saja. Namun tidak untuk tambahan unit rumah yang lain. Jadi maksud di sini adalah kalau dia sudah memanfaatkan PPN DTP di akhir 2023 kemarin, itu bisa dilanjutkan atas 1 rumah tersebut yang sudah memperoleh PPN DTP. Tapi kalau dia membeli rumah lagi, tentunya tidak bisa, ya, tidak untuk tambahan unit rumah yang lain. Sedangkan kalau sebelumnya ada PMK 60 tahun 2023, juga PMK 115 tahun 2021, ini mengenai PPN yang dibebaskan sesuai ketentuan yang berlaku atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun. Kalau sudah dapat di situ, tentunya tidak untuk memperoleh lagi di PPN DTP di tahun 2024 ini. Tapi kalau dia beli rumah lagi di saat waktu yang telah ditentukan tadi, tentunya bisa memanfaatkan PPN DTP tahun 2024 ini. Sekarang mengenai kebijakannya PPN DTP tahun 2024. PPN DTP ditanggung pemerintah ini hanya diberikan untuk bagian DPP sampai dengan 2 miliar. Ya, ini perlu digarisbawahi, yang diberikan PPN-nya hanya sebatas 2 miliar. Dengan harga jual rumah paling banyak 5 miliar. Jadi kalau harga rumahnya 4,5 miliar gitu ya, yang dapat PPN-nya ini di 2 miliarnya. Sedangkan kalau harga jual rumah itu lebih dari 5 miliar, anggap itu ada di angka 6 miliar, dia tidak akan dapat kebijakan PPN DTP ini, ya. Karena dia maksimal yang kita tentukan, maksimal PMK ini tentukan bahwa harga jual rumah ini paling besar atau paling banyak adalah 5 miliar. Ya. Besaran PPN DTP-nya dari angka 2 miliar itu
adalah 100% dan 50%. Angka 100 dan 50% ini tergantung dari berita acara serah terima. Tergantung bukti penyerahan dari developer ya kepada konsumen. Ini kapan dia diserahkan? Kapan kuncinya diserahkan kepada konsumen? Kalau itu diserahkan disertai dengan berita acara ini, serah terima ini di tanggal 1 Januari sampai 30 Juni 2024, dia akan dapat PPN ditanggung pemerintah sebesar 100%. Ya. Dia dapat 100%, full 100%. Sedangkan kalau separuhnya saja 50%, jika penyerahannya BAST-nya yang sudah dibuat, dibuktikan dengan BAST, berita acara, jika dia diserahkan di mulai tanggal 1 Juli 2024 sampai 31 Desember 2024. Jadi beda 150 tergantung dari dibuatnya berita acara serah terima. Ya, kalau sampai pertengahan tahun nanti 30 Juni dia dapat 100%. Kalau di atas itu sampai akhir 2024 Desember 31 Desember dia hanya dapat 50%. Dan kebijakan PPN ini apabila telah dilakukan pembayaran uang muka atau cicilan paling cepat 1 September 2023 ini. Jadi kalau kan banyak ya cicilan itu yang di awalnya atau uang mukanya itu dibayar 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Ini tidak akan bisa dapat kebijakan PPN ditanggung pemerintah ini. Jadi ini hanya paling cepat 1 September 2023. Ya. PPN yang ditanggung pemerintah diberikan hanya atas PPN yang terutang atas pembayaran sisa cicilan dan pelunasan yang dibayarkan di bulan Januari sampai Desember 2024. Ya, ini perlu digarisbawahi mengenai kebijakan PPN-nya. Ya, disertai dengan besaran PPN-nya sendiri, berapa persen yang dapat dikurangkan, 100% kah atau 50% kan. Nah, ini mungkin sudah dipahami ya Bapak Ibu semua. Nanti mungkin bisa dilanjut dengan ada contoh-contohnya nanti mengenai kebijakan PPN ini. Ini selanjutnya ini mengenai informasi berita acara serah terima yang perlu dilaporkan oleh para pengembang. Ini informasi yang ada di berita acara tersebut, di penyerahan itu yang paling yang pertama ini ada nama dan nomor pokok wajib pajak pengusaha kena pajak penjual. Di samping penjual tentunya NPWP, nama ataupun nomor induk NIK-nya si pembeli. Tanggal serah terimanya kapan, kemudian kode identitas rumah yang sudah didapat lewat si kumbang, ini kapan diserah terimakan. Kemudian ada pernyataan bermeterai telah dilakukan serah terima bangunan. Jadi BAST ini ada meterainya. Tentunya ada nomor berita acara serah terimanya. Itu yang ada yang harus ada minimal di berita acara serah terima. Oke, mungkin bisa saya lanjut ya Bapak Ibu semua. Ini mengenai faktur pajaknya sekarang. Tentunya dengan adanya PPN, penyerahan PPN dari penjual ke pembeli, ini ada yang dinamakan faktur pajak. Ini pasti harus dibuat oleh pengembangnya. Karena dia dan juga dia harus sudah sebagai pengusaha kena pajak, sebagai PKP. Kalau sudah PKP, dia berhak untuk membuat faktur pajak. Ya, sesuai dengan undang-undang, pembuatan faktur pajak ini untuk mendapatkan PPN yang ditanggung pemerintah sebesar 100%, tadi sudah saya sampaikan, ini BAST-nya dari 1 Januari sampai 30 Juni 2024.
Harga jual, kalau harga jual sampai dengan 2 miliar, ya Bapak Ibu semua, dia diharuskan membuat 2 faktur pajak. 2 faktur pajak ini kalau ditanggung pemerintah kodenya 070, ya 07 dengan DPP masing-masing 50%-nya dari harga jual yang ditanggung pemerintah. Jadi dari harga jual yang semisal 2 miliar ini ya, tinggal dibagi 2 aja, 1 miliar, 1 miliar, sehingga dapat dibuatkan 2 faktur pajak dari harga jual yang ditanggung pemerintah. Kemudian kalau harganya lebih dari 2 miliar, tapi maksimal 5 miliar ya, 2 miliar sampai dengan 5 miliar. Nanti si penjual ini harus membuat 3 faktur pajak. Ya, 3 faktur pajak ini terdiri dari 2 faktur pajak 07 DTP 070, kemudian dengan DPP yang tadi sudah saya sebutkan masing-masing 50% dari harga jual 2 miliar ditanggung pemerintah. Sedangkan 1 faktur pajaknya ada 1 faktur pajak yang normal yang perlu dibayar oleh si pembeli yang menerima ya, untuk bagian harga jual lebih dari 2 miliar yang tidak ditanggung pemerintah. Karena tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa yang ditanggung pemerintah adalah harga jual 2 miliar, sebesar 2 miliarnya maksud saya. Jadi kalau lebih tentunya tidak ditanggung pemerintah. Karena ada syaratnya harga jual dari rumah tersebut adalah sampai 5 miliar. Kalau harganya 5 miliar, yang 2 miliar ditanggung, yang 3 miliarnya tentunya dibayar PPN-nya ya. Jadi untuk harga yang 2 miliar sampai 5 miliar dibuat 3 faktur pajak. Ini kenapa harus membuat 2 faktur, kemudian 3 faktur. 2 faktur yang di harga 2 miliar, ini kan 2 faktur ya, 1 miliar, 1 miliar, jadi 50%-nya. Jadi ini untuk mengantisipasi, karena berita acara yang harus dibuat adalah 1 Januari sampai 30 Juni 2024. Antisipasi kalau berita acara ini tidak berhasil dibuat, artinya rumah belum selesai ya. Jadi tinggal nanti dibuat 1 faktur pajak yang 07 ini bisa dibuatkan faktur pajak penggantinya menjadi 01 karena sudah tidak dapat memenuhi syarat waktunya 1 Januari sampai 30 Juni 2024. Karena kalau 1 Januari sampai 1 Juni 30 Juni itu PPN DTP-nya adalah 100%. Sedangkan kalau lebih ini ditanggung pemerintahnya adalah 50%. Jadi dibuat 2 faktur pajak 07. Oke, bisa saya lanjut. Sekarang untuk 1 Juli, kalau BAS-nya 1 Juli 2024 sampai 31 Desember 2024. Ini harga jual sampai 2 miliar, ini dibuat 2 faktur pajak, 07 dan 01. Besarannya masih 50% dari harga jual. Dari yang ditanggung pemerintah, 50%-nya, dan yang dibayar sendiri 01, faktur pajak 01 ini yang tidak ditanggung pemerintah gitu. Sedangkan harga jualnya kalau antara 2 sampai 5 miliar tetap dibuat 3 faktur yang terdiri dari faktur pajak 07, 01 dan 01. Jadi 01-nya ada 2 ya. Yang 01 pertama 50%-nya dan 01 kedua ada yang lebih sisa dari kelebihan di 2 miliar tersebut yang tidak ditanggung pemerintah. Maaf saya percepat. Kemudian ini faktur pajak yang mungkin isinya sudah Bapak Ibu tahu, ada NPWP, NIK pembeli, kode identitas rumah, ada kolom nama barang, juga ada capnya ya, cap faktur pajak PPN ditanggung pemerintah eksekusi. Ini kalau sudah sesuai dengan e-faktur ini sudah ada. Kemudian membuat laporan realisasi PPN DTP ini tentunya 1 bulan setelahnya ya. Jadi
pembuatan laporan ini atau pembetulan SPT masa PPN di Januari sampai Desember 2024 ini diperlukan dan disampaikan paling lambat 31 Januari 2025. Oke, ini untuk kewajiban penjual PKP. PKP ini paling lambat 1 Juli ini sudah harus melakukan pendaftaran di aplikasi Sikumbang. Ya. Ini kalau mungkin Bapak Ibu yang berkecimpung di developer ini mungkin sudah paham aplikasi Sikumbang seperti apa ya. Ya, yang didaftarkan di aplikasi itu ini ada tadi di awal juga saya sampaikan rincian jumlah ketersediaan rumah tapak rusun yang sudah jadi 100% dan siap diserah terimakan atau pekerjaan sudah selesai. Ya, ini sudah selesai, kemudian yang masih dalam proses juga perlu dilaporkan, nanti dihitung juga periode insentifnya bisa ditentukan kapan. Kemudian juga ada harga jual rumah tapaknya, rumah tapak dan satuan rumah susunnya itu sebesar berapa yang dimaksud di atasnya. Ini kewajiban dari penjual PKP. Untuk yang tidak dapat insentif PPN ini bila utamanya objek diserahkan bukan rumah tapak ya, bukan rumah susun. Kemudian pembayaran uang mukanya dilakukan sebelum 1 September 2023. Kemudian BAST-nya sebelum tanggal 1 Januari 2024 atau setelah tanggal 31 Desember 2024. Kemudian dimanfaatkan lebih satu rumah tapak atas satu rumah ya, atas satu nama orang pribadi ya. Kemudian dipindah tangankan atau dijual 1 tahun setelah penyerahan. Tidak membuat faktur pajak. Nah, ini tentunya ini jelas ya, tidak akan dapat insentif. Kemudian tidak melaporkan realisasinya baik di Sikumbang ataupun di SPT masa PPN karena nanti ada cross check di sana. Kemudian tidak mendaftarkan BAST atau rumah tapak telah mendapatkan fasilitas pembebasan PPN dan ketentuan lain. Ini nanti materi ini bisa Bapak Ibu download ya. Ini sudah tadi mungkin di chat Bapak Ibu semua nanti di itu silakan untuk mendownload materi yang telah kami sampaikan ini. Timeline-nya ini hanya timeline aja, mungkin sudah Bapak Ibu tahu tadi dari penjelasan saya. Kalau di 1 November sampai 31 Desember 2023 dia akan mendapatkan fasilitas PPN DTP melalui PMK sebelumnya. Ya, kemudian diteruskan di ini 1 Januari sampai 30 Juni 2024 dia akan mendapatkan PPN 100% ditanggung pemerintah di tahun 2024 ini. Selanjutnya yang 50% ini didapat di 1 Januari 30 Juni 2024. Kemudian tapi berita acara serah terimanya dilakukan di 1 Juli sampai 31 Desember 2024. Dan yang jelas 1 orang pribadi untuk 1 unit rumah. Nanti akan ada contoh-contohnya setelah ini mungkin disampaikan oleh narasumber berikutnya, mungkin Pak Akob ya nanti akan menyampaikan mengenai contoh-contoh kasus. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan Pak Akob untuk dilanjut. Terima kasih. Iya, bisa lanjut nih. Jelas saya terdengar ya. Ya, bisa Pak. Cuman dengung ya Pak. Agak mendengung ya. Iya. Sebentar.
Halo? Masih mendengar? Masih mendengar, Bu Zaina? Sudah Pak, sudah terdengar. Sudah ya, Tapi sudah suara ya, mendengar saya, nggih? Nggih, oh terima ya, kasih. ya. Ya, sudah ya. Sampun, monggo Pak. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan, Pak Muiz. Terima kasih atas tadi sudah penjelasannya begitu jelas. Ya, saya akan melanjutkan terkait dengan contoh-contoh yang terkait dengan PK 7 ini. Ya, di sini ada beberapa contoh, ada 9 contoh simulasi-simulasi. Nah, mudah-mudahan nanti ini semakin memperjelas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Muiz tadi. Ya, di sini ada contoh yang pertama adalah Ibu Dira melakukan pembelian rumah tapak seharga 1 miliar ke PT AC. Ya. Pembelian ini dibayar sebanyak 4 kali, ya dicicil 4 kali ya, masing-masing seberat 250 juta dari bulan September, November, Desember, dan Januari 2024. Nah, kemudian rumah diserah terimakan pada bulan Juni 2024. Ya. Kemudian bagaimana nanti perlakuan PMK 7 ini terkait pembelian rumah yang dilakukan oleh Ibu Dira ini. Yang pertama, yang pembayaran pada September 2023 itu tidak berhak mendapatkan PMK ini, DTP ini ya. Jadi harus terbayar PPN-nya. Nah, kemudian yang berhak itu adalah yang pembayaran pada bulan November 2023, Desember 2023, dan Januari 2024. Ya. Nah, itu mereka berhak karena ini serah terimanya PPN-nya dilakukan masih pada bulan Juni, jadi masih periode pertama, jadi masih berhak atas PPN DTP 100%. Ya. Dalam hal ini pengembang selaku PKP itu wajib membuat 2 faktur pajak dengan kode 07 ya, dengan DPP yaitu 50% dari 50 jadi 125. Kemudian PPN-nya yang terutang adalah 125 kali 11% menjadi 135. Putus. Nah, bisa saya juga hilang. Oke. Ya. Nah, kemudian itu yang pertama membuat 2 faktur pajak 07 itu ditanggung pemerintah. Kemudian jangan lupa bagi pengembang untuk mencantumkan kode identitas rumah di nama barang dan keterangan dan diberikan keterangan PPN dan pemerintah eksekusi PMK nomor 07 tahun 2024 untuk Januari 2024. Nah, kemudian melaporkan masing-masing 2 faktur pajak tersebut pada SPT PPN masa pajak Januari 2024. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, Bapak Zainal membeli rumah toko, ya tadi juga sebutkan rumah tapak itu meliputi juga ruko atau rukan. Tadi Pak Muiz menyampaikan, ya ini Pak Zainal membeli ruko dari PT Wira Bagus, dia sebagai PKP, ya jadi syarat yang pertama juga pengembangnya harus PKP. Ya, seharga 2 miliar. Nah, kedengar nggih? Masih kedengar? Terdengar Pak. Masih kedengar nggih? Oh, nggih. Terdengar. Nah, kemudian atas pembelian ini Bapak Zainal melakukan pembayaran sebanyak 10 kali dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan September tahun 2024. Ya, ini jadi kemudian ruko tersebut diserah terimakan pada bulan Desember tahun 2024 ya. Ini ada pembayaran sebanyak 10 kali ya, jadi mulai bulan Desember sampai bulan Desember ya, sampai bulan September 2024. Atas pembayaran 10 kali ini pengembang bisa membuat faktur pajak 07 ya, DPP 50% ya, itu
dari 200 yaitu 5% dari 200 juta karena 2 miliar, jadi per bulannya adalah 200 juta ya. Sehingga terutangnya adalah 100 juta kali 11%, ya 11% itu dari tanggung pemerintah. Kemudian ada satu bagian yang tidak ditanggung pemerintah BPN-nya, itu membuat faktur pajak yaitu 01 ya. Dengan DPP 50%, ini tidak ditanggung oleh pemerintah, maka harus dipungut oleh PT Wirabagus. Itu contoh yang kedua. Nah, kemudian contoh yang ketiga, yaitu Ibu Ola memberi apartemen seharga 700 juta dari PT Twin secara kredit. Ya, uang muka dibayar Ibu Ola Januari 2024 sebesar 1 juta. Kemudian ternyata kredit Ibu Ola itu cair, ya sebenarnya 600 juta dari bank yang langsung dibayarkan kepada PT Twin pada tanggal 1 Maret. Ya. Kemudian apartemen diserah terimakan pada bulan Juni. Ya. Dalam kasus ini Ibu Ola berhak karena penyerahannya juga diserahkan pada bulan Juni, maka masih berhak atas BPN yang 100% itu. Ya, ini contoh yang ketiga. Ya, kemudian contoh yang keempat, ya ini Ibu Ayu membeli apartemen ya ke PT Propertindo Nusa seharga 700 juta secara cash pada bulan Desember 2023. Ya. Nah, ini apartemen rencana serah terimakan 30 Juni. Ya, kalau 30 Juni berarti masih 700 juta itu dibayarkan pada bulan Desember ya. Itu berhak mendapatkan PPN 50% sesuai ketentuan PMK 120 ya. Itu. Kemudian ternyata serah terimanya dilakukan pada bulan Oktober 2024 ya, sehingga atas pembelian Ibu Ayu atas apartemen ini berhak memperoleh DTP ini adalah 50% karena serah terimanya pada bulan Oktober. Itu contoh keempat. Kemudian ini contoh yang terakhir, contoh yang kelima, yaitu Saudara Susan Effendi membeli rumah dari PT Bangun Arif Jaya seharga 1,2 miliar secara kredit, namun tanpa uang muka. Ya. Kemudian persetujuan dan pencairan kredit dilakukan oleh bank sebesar 1,2 miliar yang dibayarkan kepada PT Bangun Arif pada bulan November 2023. Nah, Saudara Susan telah memanfaatkan insentif BPN DTP berdasarkan PMK nomor 140. Ya. Dan PT Bangun Arif Jaya telah membuat faktur pajak 0 juta atas pembayaran pihak bank. Saudara Susan hendak memanfaatkan insentif BPN DTP berdasarkan PMK ini untuk pembelian apartemen dari PT Jaya Yuda utama seharga 500 juta. Ya. Nah, ini ketentuannya seperti ini. Jadi ini ilustrasinya menggambarkan apa yang disampaikan oleh Pak Muiz tadi. Ya. Atas ketentuan ini, transaksi ini tidak dapat memanfaatkan insentif BPN ditanggung pemerintah berdasarkan peraturan Menteri ini karena telah memanfaatkan insentif BPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah dari developer berdasarkan PMK 120. Ya. Contohnya ada sampai 9, mungkin karena keterbatasan waktu, saya akhirnya sampai di sini, nanti di slide insya Allah contohnya lengkap sampai 9. Mungkin dari saya itu dulu Ibu, mohon maaf kalau banyak gangguan dari kami kembalikan kepada Bu Zaimah. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eko. Sebelum kita dengarkan pemateri ketiga, saya sampaikan kepada seluruh peserta, mohon disiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya dan mohon disertakan keterangan ditujukan kepada pemateri siapa. Monggo selanjutnya yang ketiga, pemateri dari Wakil Kanwil DJP Jatim 2, nggih Pak. Bapak Chandra. Langsung Bu, insya Allah. Langsung aja. Ini sudah materinya sudah habis Bu. Oh sudah habis. Oh, oke. Okay. Terima kasih banyak Pak Abdul Muiz dan Pak Akob. Kita sudah mendengarkan semua, mulai dari hal-hal yang krusial, hal-hal mendasar dari tujuan, pokok-pokok aturan sampai definisi dan kriteria pemberian insentif PPN DTP. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin dari rekan-rekan, monggo langsung raise hand juga bisa. Kalau mau ditulis, juga monggo di room chat. Kita beri waktu berapa Pak? 30 menit? 15 menit mungkin Bu. Oh iya, karena mau asal. Kami ngejar ada acara juga Bu sebentar lagi kami di kantor. Iya. Baik. Okay.
Ya, silahkan kalau ada rekan-rekan yang ingin menanyakan. Apa sudah jelas semua? Mudah-mudahan sudah jelas. Iya. Tadi yang disampaikan Pak Abdul Muiz memang Pak, Sudah jelas, sangat jelas. singkat, Sudah detail, Bu. dan sangat sistematis. Mungkin tinggal prakteknya ya Pak. Oke. Betul Ibu. Atau kalau rekan-rekan tidak ada yang bertanya, ada tambahan dari Abdul Muiz atau Pak Akob? Kalau dari saya cukup insya Allah, Bu. Ya, nanti semisal saat ini Bu Jena, kalau mungkin saat ini belum ada pertanyaan, mungkin nanti bisa, mungkin kan ada grupnya ya, atau dan teman-teman yang lain bisa sampai di sana, mungkin nanti akan juga nyampe ke kami, juga nanti kita juga ada telegramnya, silakan ditanyakan melalui telegram kami, terutama di Jawa Timur 1 ya. Oh baik Pak, terima Ya, kasih itu aja sih Bu. Iya, karena mungkin memang tadi sudah jelas ya Pak. Saya sendiri sebelum mendengar tadi, saya sebelum dengar itu pertanyaan saya satu tentang kriteria penyerahan. Ternyata sudah Bapak jelaskan juga. Iya. Definisi penyerahan. Ya, ada syarat-syaratnya memang. Iya, batasan penyerahan itu loh Pak. Iya, itu yang paling maksimal kan 5 miliar. Halo, cek sound. Izin? Iya. Ada yang mau bertanya? Dari Jatim 2, Bu. Pak Chandra. Oh iya, Pak Chandra. Ya. Ingin menyampaikan tentang materi PSIAP, ya, Cortex, kaitannya dengan pelaksanaan akan diluncurkan tentang PSIAP. Nah, PSIAP ini sudah akan luncur nanti sekitar bulan Juli. Yang pertama terkait dengan kegiatan Cortex ya. Cortex itu core itu berarti bisnis inti ya, inti gitu. Tax berarti pajak, berarti bisnis inti perpajakan ya, sistem administrasi perpajakan yang akan dilaunching nanti sekitar bulan Juli ya. Ya, yang pertama adalah tentang pemahaman dari wajib pajak tentang ya kantor pajak ini mau berubah ya tentang ke arah yang lebih baik, yang karena apa? Karena jumlah wajib pajak yang begitu banyak, yang tiap hari memasukkan data begitu banyak, terus juga kemudian era digital, ya era digital yang mana bisa lebih memudahkan wajib pajak. Nah, Cortex ini atau PSIAP kalau bahasa Indonesianya mungkin namanya mungkin akan menyusul ya. Nanti bagusnya seperti apa pas saat launching. Ya, Cortex ini mungkin akan bisa memenuhi beberapa fasilitas ya yang diberikan oleh wajib pajak, yang diberikan oleh kantor pajak kepada wajib pajak. Harapannya itu lebih bisa memudahkan. Ya. Yang pertama tentang adanya misalkan contoh tentang pelayanan. Ya, ke depan ya kantor pajak itu terhadap pelayanan itu akan bisa dalam hal pertama NPWP ya Bu ya. NPWP sudah di launching sejak 14 Juli 2022 dan kemungkinan sekarang masih menggunakan NPWP lama masih bisa, tetapi NPWP baru nanti sejak 1 Juli 2024 hanya bisa menggunakan NIK. Jadi ini launchingnya, jadi menggunakan NPWP lama sampai batas di akhir 30 Juni 2024. Ya, sehingga itu diharapkan wajib pajak sudah siap ya untuk bisa ya menggunakan NIK. Semuanya sudah menggunakan NIK, validitas tidak hanya dirinya tetapi juga buat istrinya, keluarganya, anaknya, harta yang sudah kemudian dikaitkan ya antara istri dan suami. Jadi mungkin nanti
NPWP-nya jadi satu ya, yang suami istri ya itu jadi satu, tidak lagi masing-masing sendiri-sendiri. Kemudian terhadap pelayan ini masalah tentang registrasi. Ya, registrasi nanti bisa dilakukan di mana saja untuk seluruh wajib pajak. Kemudian juga bisa multi channel, bisa dilakukan di channel-channel yang online yang milik kantor pajak, juga menggunakan atau pakai link pajak. Nah itu semua bisa digunakan sehingga tidak perlu pakai manual lagi. Ya, semua itu diharapkan wajib pajak itu sudah lebih ini. Terus kemudian tentang pelayanan misalkan tentang perubahan ya. Kadang-kadang orang itu kan malas ya untuk perubahan. Yang kedua, perubahan nama ya, namanya di mana ganti, atau mungkin perubahan anak anggota keluarga, atau juga perubahan terkait hapus PKP, hapus NPWP, itu lebih mudah karena semua online. Intinya semua itu dalam satu layar. Nanti Bapak Ibu bisa lihat semua itu tampil dalam satu layar, itu semuanya ada di situ. Ya, jadi wajib pajak harus bisa lebih sering-sering rajin membuka, karena di situ nanti ada data ILAP, ya, data investasi, data AEOI gitu ya. Semua data itu sudah masuk, sudah tinggal wajib pajak membuka. Oh, data ini mungkin ada pembelian tanah, ya. Mereka tidak tahu bahwa PPAT sudah melaporkan rutin setiap bulan. Nah ini kedepannya wajib pajak sudah tahu sendiri. Kalau dia sudah tahu belum dilaporkan, nanti dia tinggal membetulkan sendiri. Nah itu mungkin kira-kira Bapak Ibu sekilas tentang Cortex ya. Mungkin diharapkan Bapak Ibu semua mungkin kepada wajib pajak yang menjadi kliennya bisa diingatkan untuk melakukan validasi. Saya kira mungkin itu ya, sekedar tambahan untuk PSIAP. Terima kasih mungkin saya kembalikan. Bapak. Ya. Terima kasih informasinya. Bapak, ini ada pertanyaan di room chat, bisa kita bacakan? Gimana Pak? Bisa Bu. Iya. Ini yang pertama dari rekan Gisela. Oh maaf. Izin bertanya dari rekan Ridwan, apakah dalam pembuatan AJB pada umumnya juga dikenakan PPN selain PPH dan PPHTB? Terima kasih. Monggo Bapak, atau satu-satu atau saya bacakan, ini ada 2 pertanyaan. Iya, sekalian aja Bu. Oh iya. Yang kedua dari rekan Santi, jika unit sudah diserahkan dengan bayar PPJB tahun 2012, tapi belum ada AJB dan sertifikat, apakah fasilitas diskon PPN unit tetap bisa didapatkan? Monggo Bapak. Baik. Terima kasih. Mungkin kita jawab yang kedua dulu ya Bu ya. Jadi dari ketentuan kan penyerahan itu paling cepat adalah 1 September 2023. Ya, ini sudah terjawab yang dari paparannya Pak Muiz tadi. Ya, paling cepat diserahkan 1 September 2023 sampai atau pokoknya antara 1 September 2023 sampai 30 Desember 2024. Ya, seperti itu. Kaitan penyerahannya tidak tergantung AJB atau PPJB-nya, yang jelas itu dari BAST-nya Ibu ketentuannya. Itu untuk yang itu. Kemudian kalau apakah dalam pembuatan AJB pada umumnya juga dikenakan PPN ya, selain PPH dan PPHTB, mungkin di situ yang jelas ada selain PPH PPHTB adalah bea materai. Ya, jelas ada bea materainya kalau terkait dengan pajak. Ya, kalau PPN insya Allah nggak ada ya, atau mungkin nanti Pak Muiz bisa menyampaikan atau Pak Chandra ya. Yang secara umum tidak ada di AJB itu PPN ya, kalau namanya PPH dan PPHTB ya bea materai itu pajaknya. Itu mungkin bisa saya sampaikan Ibu. Ya, mungkin saya bisa tambahkan. Ya, monggo Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini kan aslinya memang penjualan itu kena PPN ya, beberapa unit yang terkait dengan rumah. Cuman makanya adanya insentif ini karena sebelumnya rumah itu kena PPN. Makanya ada insentif ini di saat ekonomi yang sedang melesu ini, diharapkan pembeli itu bisa melakukan pembelian rumahnya dengan menghilangkan PPN.
ya. PPN yang itu makanya PPN ditanggung pemerintah diharapkan bisa beli. Kalau misalkan posisinya umum ya tidak sesuai dengan jangka waktu ini, ya berarti dia kena PPN. Kemudian yang kedua, tentang unit sudah diserahkan dengan bayar PPJB tahun 2012. Ya, jadi Bapak Ibu ini yang ditawarkan adalah untuk rumah unit baru. Ya, baru yang sudah didaftarkan. Ya, ini kalau tahun 2012 sudah sangat lama. Ya, berarti tidak dapat fasilitas insentif PPN. Jadi yang diberikan adalah unit baru yang sudah jadi, yang sudah ada nomornya, tinggal jual. Ya, tinggal jual, kemudian ada pembeli. Nah, disinilah perannya insentif itu untuk bisa mendapatkan ditanggung pemerintah PPN-nya. Itu nih. Iya Pak, terima kasih. Mohon maaf untuk yang di room chat saya lewati dulu karena di luar PPN DPT. Ini ada raise hand dari Ibu Mami Jatmiko, silahkan Bu, open mic. Selamat siang, terima kasih Ibu Moderator, Bapak-Bapak kami yang tercinta dari DJ Pajak. Bapak mohon izin bertanya terkait dengan BPHTB. Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan di dalam Perda di Gresik itu diatur bahwa BPHTB terhadap objek yang diperoleh melalui lelang itu pengalinya adalah dari nilai yang tercantum dalam risalah lelang. Jadi misalnya 5% dari nilai yang tercantum di dalam risalah lelang. Namun ternyata di sana kami mengajukan ID billing untuk membayar BPHTB ditolak karena nilai yang tercantum di dalam risalah lelang itu di bawah harga pasar. Mohon izin, upaya apa Pak yang bisa kami ajukan? Itu saya pertanyaan. Ya, dari Bu Mami Jatmiko. Iya. Ya. Jadi begini Bu, terkait dengan BPHTB ya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu, kemudian peraturan daerahnya, ya itu kan masing-masing harus membuat perda, ya itu sebetulnya itu adalah ranahnya kewenangan Pemda Ibu, ya sejak tahun 2014 itu kami harus menyerahkan ke Pemda sehingga terkait nilai jual dalam yang menjadikan dasar untuk pengenaan BPHTB-nya dalam kasus lelang itu kewenangan Pemda Bu. Ya, kalau mungkin sebelum kami dulu ya itu memang diambil mana yang tertinggi antara yang tercantum di risalah lelang atau mungkin nilai transaksi. Ya, biasanya begitu. Intinya yang tertinggi itu yang dipakai dasar untuk pengenaan BPHTB. Tapi nggak tahu sekarang apakah ada perubahan dari peraturan itu. Ya, ketika masih Undang BPHTB Undang Nomor 20 tahun 2000 dulu itu aturannya adalah mana yang tertinggi antara yang tercantum dari risalah lelang atau mungkin nilai transaksi yang ada di pasar. Seperti itu mungkin yang bisa kami bantu. Mohon maaf kami tidak bisa memberikan keputusan karena ini sudah bukan kewenangan kami, Bu Mami. Terima kasih. Iya. Di dalam pasal 46 itu di undang-undangnya sangat jelas, Pak. 5% dari nilai yang tercantum di dalam risalah lelang. Demikian juga di Perda Kabupaten Gresik adalah nilai yang tercantum di dalam risalah lelang. Demikian juga terhadap risalah-risalah lain yang sudah berjalan itu juga sama. Hanya di sana saja yang tidak bisa. Iya, tapi itu mungkin nanti mungkin kami bisa menghadap di sana untuk mendiskusikan, Pak. Ini penyelesaian adat ini, ya. Iya, tidak apa-apa, Bu. Terima kasih, Bu Mami. Bapak, ini masih ada waktu untuk lanjut atau pripun? Mohon maaf, Ibu. Ini kalau mungkin terakhir di room chat itu aja, Bu. Oh, baik. Sudah terbatas waktu. Yang terakhir ya, Pak? Ya,
Yang pertanyaan terakhir. Apakah untuk rumah second bisa Pak untuk membeli rumah KPR pertama kali? Jadi KPR tapi yang dibeli Ya. rumah second. Ya. Mohon maaf. Apakah untuk apakah untuk rumah second bisa Pak untuk pembelian rumah KPR pertama kali? Jadi tadi sudah juga dijelaskan, ditegaskan oleh Pak Chandra dan juga sudah dijelaskan oleh Pak Muiz tadi bahwa ini adalah untuk ketentuan pembelian rumah baru. Ya, rumah baru harus yang pertama ya, karena masih dimungkinkan kemarin tahun 2023 2021 itu beli masih memperoleh fasilitas itu. Jadi bisa menggunakan fasilitas PMK 07 ini ya. Jadi tidak harus yang pertama, tapi yang jelas harus dibelikan oleh perorangan tadi ya, seperti itu, dan rumah baru itu. Jadi kalau saya kan tidak bisa Ibu, meskipun itu adalah KPR pertama kali. Itu Ibu, okay. Iya. Bapak mohon izin, ini satu dari rekan siapa ini ya namanya. Mungkin bisa langsung raise hand ya. Open mic karena pertanyaannya cukup panjang. Saya khawatir kurang bisa menangkap maksudnya. Pak mohon izin satu terakhir ya Pak ya. Iya, monggo. Yang tanya BPHTB monggo Mbak siapa dengan Ibu siapa? Bu Mami. Buatan sebelum Bu Mami tadi di room chat Pak. Ini saya kok Ini namanya. Ya, yang cat itu ya. Saya bacakan aja mungkin. Iya cat. Oh iya cat. Bapak izin saya bertanya. Mungkin ini di luar PPN-DTP, namun ini berkaitan dengan kenaikan tarif PPN. Jika konsumen melakukan pembelian dengan KPR dan di tengah-tengah cicilannya terkena kenaikan tarif PPN, developer akan membuat adendum untuk angsuran dan harga transaksi. Izin tanya, pada saat validasi PPH, developer untuk tanggal adendum PPDB tersebut, jika dibuat setelah peraturan kenaikan tarif keluar, apakah nanti akan ada resiko atau sanksi bagi developer? Misal peraturan kenaikan tarif PPN April 2022 lalu, developer baru membuat adendum PPDB dengan konsumen pada tahun 2024. Apakah pada saat validasi PPH developer hal tersebut menjadi permasalahan atau dikenakan sanksi? Ya, jadi harusnya kan dikenakan PPN sejak April 2022 lalu, ya sejak kenaikan menjadi 11%. Namun sampai saat ini belum pernah dinaikkan, masih menggunakan tarif PPN yang lama. Maka baru muncul dengan membuat adendum PPJB kemudian pada tahun di 2024. Maka selisihnya itu harus dibayarkan. Nah, atas selisihnya itu yang kurang dibayar, maka itu akan dikenakan sanksi otomatis karena sudah cukup lama ya, setahun lebih, hampir 2 tahun. Sekarang sudah April juga, bahkan mungkin sudah 2 tahun. Nah, itu berarti akan dikenakan sanksi untuk memungut PPN-nya. Begitu Pak Kat atau Ibu? Cukup ya Pak Kat, sudah terjawab? Baik, kita akhiri mengingat Bapak-Bapak dari Kanwil DJP akan ada acara selanjutnya. Terima kasih sebelumnya Pak kami sampaikan atas penjelasan yang cukup jelas. Walaupun waktunya singkat, tapi kita semua sudah bisa menangkap paling tidak tujuan dan isi secara global dari PMK 7 2024. Saya akhiri, saya kembalikan kepada MC. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdul Muiz, Bapak Chandra, Pak Arief, Pak Acop atas materi PMK 7 tahun 2024 yang telah disampaikan dan atas semua jawaban permasalahan pertanyaan yang telah diajukan oleh peserta webinar pada sore hari ini. Selanjutnya, sebagai tanda ucapan terima kasih,
izinkan kami dari Pengurus Wilayah Jawa Timur INI dan Pengurus Wilayah Jawa Timur IPPAT menyampaikan piagam ucapan tanda terima kasih kepada Bapak Abdul Muiz dari DCP Jatim 1. Piagam ucapan akan disampaikan oleh Ketua Pampel, yaitu Bapak Tosin. Dipersilakan Pak Tosin. Ya. Piagamnya nggak muncul kan, Bu? Piagamnya Secara virtual, mohon ditayangkan. Terima kasih Pak Abdul Muiz atas materi yang telah disampaikan. Terimalah piagam penghargaan dari kami. Semoga ke depan tetap bisa mengisi dan berbagi ilmu sama kami. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mohon diterima. Abdul Muiz, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Bu Happy Chandra untuk menyampaikan piagam ucapan terima kasih kepada Bapak Chandra dan Pak Arief dari DJP Jatim 2. Silakan Bu Happy. Bu Happy. Atau langsung oleh Bu Zainah sendiri yang menyampaikan ucapan terima kasih, piagam ucapan terima kasih. Monggo Bu Zainah, mohon ditampilkan. Baik. Terima kasih Bapak Chandra Hadi dari Kanwil DJP Jatim 2 atas paparannya. Kami semua juga mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Pak, mohon diterima piagam penghargaan dari kami. Terima kasih Bapak Ibu yang telah membuatkan sertifikat. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi pengetahuan ya, menambah pengetahuan atau mungkin juga hal-hal yang kurang berkenan atau mungkin kurang paham bisa langsung kita komunikasi. Ya WA bisa, data bisa, telepon bisa. Terima kasih. Terima kasih banyak atas kesediaannya Pak. Saya kembalikan ke MC. Ya, selanjutnya kami sampaikan pula piagam ucapan terima kasih kepada Bapak Acop dari DCP Jatim 3 yang akan disampaikan oleh Mas Tommy. Persilakan Mas Tommy. Mohon ditampilkan. Kepada Pak Acop, terima kasih atas waktunya dan paparan materinya. Sangat bermanfaat bagi Pengwil Jatim. Semoga dapat terus memberikan ilmu bagi Pengwil Jatim di waktu-waktu berikutnya. Mohon diterima Pak ya piagamnya. Ya, baik. Nah, saya terima piagamnya. Ya, saya juga terima kasih kepada seluruh pengurus dan seluruh anggota INIPAT Jawa Timur. Ya, mudah-mudahan tidak bosan kerjasama dengan kami, dan mungkin kami juga, saya mengingatkan mohon untuk mengisi link kuesioner dari kami. Ya. Mungkin itu, terima kasih Pak Tommy. Kami akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pak. Terima kasih. Mohon kepada para peserta untuk mengisi link konfirmasi kehadiran dari webinar sore ini yang sudah di-share di chatroom Zoom meeting. Baik, alhamdulillah tiba di penghujung acara. Sebelum acara webinar ini ditutup, kita akan mendokumentasikan peserta yang telah hadir di sini ya dalam sesi foto penutup. Mohon bantuannya Dek Tommy untuk take foto masing-masing slide seperti tadi ya. Tadi kan pembuka, sekarang kita dokumentasi yang penutup. Mohon open kamera, rekan-rekan semua. Slide pertama, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, berikutnya slide kedua, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Terakhir, slide terakhir, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih
Bapak Ibu, demikian webinar ngabuburit bersama Pengwil Jatim INI dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih pula kami sampaikan kepada narasumber yang telah membagikan ilmunya, sehingga menambah wawasan dan meningkatkan kualitas kemampuan profesi kami dalam menjalankan tugas dan jabatan selaku notaris PPAT. Tak lupa kami mengaturkan pula terima kasih kepada Ibu Dr. Isi Karimah Syakir SHMH selaku Ketua Pengurus Wilayah Jawa Timur Ikatan Notaris Indonesia, Pengurus Wilayah Jawa Timur Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, beserta jajarannya. Kami juga mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh peserta webinar yang bergabung hingga sore hari ini. Sekali lagi atas nama Pengurus Wilayah Jawa Timur INI dan Pengurus Wilayah Jawa Timur IPAT, mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu semua. Selamat menanti saatnya berbuka bagi Bapak Ibu yang menjalankan ibadah saum. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.